Tapi nggak terasa ternyata Andin itu sudah 25 tahun berkarya di musik Indonesia. My God, 25 tahun loh Dun ternyata ya. 25 tahun. Wow, gimana rasanya bisa sampai di titik ini 25 tahun? Kemarin gitu waktu dia ulang tahun kan gue nanya, sayang kamu mau kado apa gitu di ulang tahun kamu biar aku bisa siapin. Terus dia bilang, aku gak usah dikasih kado, cuman kamu tolong kerjain konser ini sebagus mungkin ya. Betul. Suara Semara. Suara Semara. Iya, jadi gue emang sengaja kayak waktu bikin judul si konsernya ini kayak gak kepengen ada satu kata yang ada di kamus gitu. Jadi pengennya bikin kata-kata sendiri aja. Besti, welcome back to BNS sama Kege Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bintang tamu kali ini spesial banget, seorang penyanyi yang punya suara yang sangat merdu dan super mom yang punya banyak cerita menarik. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Andin. Apa kabar? Baik sekali, sekalinya ketemu malahan di sini. Iya, coba. Udah lama banget gak bertemu. Ya kan? Kita itu kenal dari zaman. Aduh udah lama banget. Zaman dia lalu masih aku SD kayaknya. deh. Iya, aku masih SD. Udah bertemu sampai sekarang punya anak 2. Betul. Kita ya. Cewek-cewek. Cewek-cewek, cowok-cowok. Badannya masih kecil-kecil. Andin ini selalu kelihatan awet muda banget dari zaman dulu sampai sekarang, apalagi badannya, mukanya semuanya. Amin. Apa sih Dun rahasianya? Ada upaya dong. Tadi baru ngomong, ya kan, maksudnya, ini anak 2 gini aja badannya ya, kenceng-kenceng aja kan ya. ada olahraga, jaga makan, jaga pikiran. Nah coba jaga pikiran itu gimana? Ya harus ada stress management. Ajarin Maksudnya stress aku. management yang baik gitu. Soalnya kan Misalnya? kalau misalnya kita hidup dengan, maksudnya gini, stres kan pasti ada. Benar. Tapi ketika itu tidak di manage dengan baik, yang ada dia malah kayak mengambil tempat di banyak lingkup kehidupan kita, yang ada kita nggak fokus ngelakuin semuanya gitu. Kalau olahraga yang paling disuka sekarang apa? Olahraga masih sama dari 2011 gue masih pilates sampai hari ini. Masih pilates. Berarti udah berapa tahun tuh? 2012, 13 tahun. Coba ya. Benar kan? Benar kan 13 Ya, sekitar tahun. 13-14 tahun dari 2011. Pilates. Terus habis itu apa lagi? Tapi yang lain-lainnya ngelakuin juga masih kayak kardio juga ada, muatan weight trainingnya juga ada gitu. Gue nggak terlalu banyak nge-switch kayak apa coba-coba olahraga karena kayak udah tahu oh ini udah pas nih porsinya buat gue gitu. Udah cukup di badan lo gitu ya. Kalau makanan? Kalau makanan sebenarnya kalau jaga makanan udah dari dulu, cuman baru dari 3 tahun terakhir gue tuh ngelakuin intermittent fasting. Oke. Tapi intermittent fasting for women, jadi kayak Beda emang. ngikutin cycle-nya perempuan gitu. Oh, gimana tuh, aku baru denger. Baru denger ya? Iya. Oke. Jadi waktu pertama kali gue intermittent fasting, gue pun juga nggak tahu informasi tentang ini sampai akhirnya gue melakukan, terus gue kayak merasakan lah ada beberapa symptoms di badan gitu, kok rambutnya jadi rontok, maksudnya berat badan turun tapi kok rambut rontok, terus kayak kulitnya jadi kusam gitu, malahan nggak achieve goal yang seharusnya diinginkan dari si intermittent fasting tersebut gitu. Baru gue kayak digging lebih dalam, ternyata tuh ada sebuah method dari waktu itu gue baca bukunya Dr. Mindy Pelz, itu judulnya Fast Like a Girl. Jadi caranya perempuan berpuasa itu tuh beda sama caranya laki-laki. Kenapa? Karena perempuan tuh punya banyak sekali hormon yang mempengaruhi di dalam kehidupannya dia gitu, unlike laki-laki yang hanya testosteron. Kalau perempuan tuh dari satu cycle-nya dia nih, dari kayak haid sampai akhirnya ada fase berikut-berikutnya gitu sampai menjelang haid, itu kan beda-beda terus tuh. Nah itu caranya beda-beda di setiap fase tersebut gitu. Ada yang boleh long fast, ada yang nggak boleh berpuasa, nanti boleh long fast lagi terus nggak boleh gitu. Oh gitu, baru denger tuh. Mungkin kalau Besti ada yang tahu juga boleh komen di bawah. Kalau aku sih baru denger ya ada tadi. Dan itu bagus banget karena justru akan kalau perempuan itu kan sebenarnya yang isu yang paling rentan itu adalah hormonal issue kan, yang akan ngerembet kemana-mana gitu. Jadi misalnya kalau dapet sakit atau kalau misalnya kalau mau dapet misalnya moody banget gitu, atau nanti pas fase udah kayak gue nih udah 40 tahun ke atas nanti kan akan menghadapi fase perimenopause gitu. Nah itu katanya ya konon itu kan
apa ya, symptomsnya tuh bener-bener ada hot flush lah, ada apalah, rambut rontok lah, kulit kenapa lah. Nah itu sangat bisa seamless gitu dengan melakukan intermittent fasting for women ini gitu. Oke, kamu udah berapa lama tadi? 3 tahun. 3 tahun? Oh lo lama banget. Lumayan loh. Tapi awalnya tuh gimana? Apa yang memotivasi kamu buat ngelakuin pola makan ini? Motivasinya adalah sebenarnya gue tuh belum terlalu merasa gimana-gimana gitu badannya. Maksudnya belum terlalu ngerasa yang kayak ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam badan gue gitu. Tapi gue merasa kayaknya gini, gue kayak udah perlu siap-siap sekarang supaya nanti kalau saatnya terjadi gue tuh bukan yang kayak stres banget kenapa gue gini, kenapa gue gitu. Saatnya nanti ada fase perimenopause itu gue bisa menjalaninya dengan oh iya gitu, udah ketaker gitu semuanya sama gue gitu, udah ada persiapan. Ya. Terus sebenarnya gue tuh tipikal orang yang makannya tuh banyak banget Gi. Masa? Gue tuh makan bisa 3 kali lipat lebih banyak daripada Mas Ipe. Hah? Dan lebih sering. Ngemil atau makan banyak? Yang ngemilnya dan makannya juga. Tanya asisten gue tuh kalau ngeliat, Mbak Nin makannya gak berhenti-berhenti ya gitu. Karena makannya banyak banget. Nah begitu dicek Nutrigenomics via DNA gue gitu ya, ternyata memang gue tuh si pemakan banyak. Maksudnya di situ kelihatan gitu bahwa Andin tuh kayak heavy eater gitu. Dokter gue sampai ngomong gini, wah gila lo ternyata kalau emang lo tuh heavy eater, kalau lo nggak olahraga lo abisin Din, dia bilang gitu. Ternyata selama ini kebantunya karena gue memang olahraga gitu tiap hari. Nah cuman gue pikir-pikir, gue dari dulu sih sebenarnya bilang karena gue kayak makan terus, gue emang nggak mungkin gue ngelakuin intermittent fasting. Dulu gue berpendapat gitu, cuman gue mencoba untuk latihan nih di sekitar 3 tahunan lalu itu. Gue coba latihan kayak 12 jam dulu deh gitu, dan itu berat banget buat gue karena gue tuh mungkin dalam kurun waktu 9-10 jam tuh udah makan lagi gitu. Ini 3 tahun setiap hari? Ya kalau misalnya melakukan fasting for women itu ada fase-fase di mana nggak boleh puasa. Kayak sekarang nih hari ini gue sedang nggak boleh. Nanti tiba-tiba pas kalau udah hitungannya haid, gue udah boleh puasa lagi gitu. Jadi ada apa? Variasinya gitu ya, ada waktu-waktu tertentunya gitu. Kalau long fasting berapa lama? Kalau long fasting itu bisa dari sebenarnya long fasting sendiri bisa dari 17 sampai 72 jam. Tapi kalau gue terlama baru sampai 48 jam. 48 jam? Iya. Bertahan? Bertahan, cuman memang gak boleh dilakukan setiap bulan, maksudnya setiap minggu gitu gak boleh gitu. Dan setiap hari pun juga gak boleh. Itu jadi, apa? Bener-bener gak minum boleh dong? Pokoknya yang 0 kalori. Jadi kalau minum teh boleh tanpa gula, minum kopi boleh juga tanpa gula gitu. Aku sih kayaknya gak sanggup ya. Gue juga dulu mikir gitu Gi. Ya maksudnya gue yang si pemakan gitu. Rasanya tidak mungkin sanggup dalam kurun waktu 9 jam aja tuh gue udah harus makan lagi gitu. Jadi gue waktu itu 12 jam tuh udah kayak lama banget gitu. Nah tapi kan ada penyesuaian. Maksudnya yang 12 jam itu gue lakuin misalnya untuk waktu sebulan gitu. Terus bisa nih kayaknya gue stretch sampai 13 gitu. Bisa nih gue stretch sampai 14 gitu. Jadi ada latihannya sama kayak olahraga sih Gi. Pelan-pelan maksudnya aja kalau gitu lo gak pernah olahraga sama sekali lo kan gak mungkin tiba-tiba maraton gitu. Jadi lo pasti latihannya juga bukan lari dulu, jalan dulu kali. Iya, jalan kaki dulu 15 menit dengan pace yang sangat-sangat rendah. Kayak untuk cuman adjust badan, jantung dan yang lain-lainnya sama sih kayak puasa pun juga kayak gitu. Jadi pelan-pelan lah ya sampai ke titik itu tuh pelan-pelan. Jangan tiba-tiba segitu. Nggak boleh sama sekali nggak boleh. Dan kalau bisa konsultasi juga ke nutritionist gitu karena menurut gue kalau lo udah komit untuk melakukan intermittent fasting berarti komit juga untuk makannya gitu. Karena banyak orang yang melakukan intermittent fasting hanya karena ingin ngejar durasi puasanya, tapi dia nggak mau makan yang benar sehingga yang terjadi adalah malnutrisi gitu. Iya benar, itu harus dihindari, makanya tetap harus konsultasi sama ahli gizinya. Gitu. Nah dari cerita Andin keren banget kalau selalu menjaga penampilannya. Nah kalau dari postingan di media sosial, outfit yang dipakai itu selalu lucu, colorful dan mix and match itu selalu apa ya, out of the box gitu. Orang tuh kadang nggak sebisa itu kayak Andin, gak secocok itu ya kan. Ada orang yang tuh kalau misalnya nyontoh ini gayanya dia, kok gue mah gak cocok ya gitu. Kalau dia tuh kayaknya cocok aja gitu, mau tabrak lari, mau yang bentuk apa juga lucu-lucu aja gitu. Itu tuh dari dulu emang senang mix and match atau gimana Dun? Dari dulu kali ya, dari dulu sih. Cuman mungkin kalau sekarang kan ada istilah edgy gitu, ada istilah eclectic gitu. Kalau dulu kan mungkin istilahnya kayaknya wah lo
ini kayak apa ya? Keren gitu kali ya. Enggak, justru kayak aneh gitu. Enggak Aneh jadi dulu kayaknya zaman gue SMP atau SMA gitu kayaknya karena berani gitu kali ya. Kayak ngelihatnya tuh masih yang kayak wah aneh ya gitu. Emang iya dulu? Menurut gue sih gue cukup aneh gitu, masa pilihannya tuh aneh. Oh di luar orang-orang biasanya gitu ya, jadi kayak Iya. apa bahasanya ya kalau sekarang out of the box Gitu. Tapi kan sekarang kan udah maksudnya orang lebih terbuka gitu sehingga kayak oh iya edgy banget gitu atau eclectic sekali gitu. Tapi ya kenapa ya? Gue sebenarnya suka sih mix and match karena gue suka sesuatu yang kayak ada twistnya gitu. Oke, tapi berarti dari dulu suka dan sekarang udah lebih explore lagi gitu ya? Ya mungkin sekarang kan juga apa namanya untuk mendapatkan barang-barang juga lebih mudah gitu kan. Terus mungkin inspo lebih banyak gitu dibandingkan dulu. Berapa lama kalau berpikir mau pakai baju apa? 5 menit. Hah? Sumpah? Sumpah tanya asisten gue. Dia kalau dari malam tuh udah gini, Mbak Nin mau ngingetin baju buat besok ya. Iya. Udah tahu belum bajunya mana, klien udah minta fotonya gitu. Iya nanti ya gitu. Besokan paginya iya nanti ya. Bandin iya nanti ya gitu. Abis make up kayak gitu 5 menit. Abis make up baru tuh kayak set. Oke, udah ini nih ya bajunya ya. Ah serius? Aku pikir tuh kayak bakal lama untuk mix and match kayak begitu kan nggak gampang loh. Gue tuh kalau misalnya kayak ini yang gue sendiri ya, maksudnya ke gue kan ada kalau nyanyi itu setengah-setengah lah, ada kalanya gue pakai stylist, ada kalanya gue nggak pakai stylist gitu. Cuman kalau nggak pakai stylist tuh gue kebiasaan yang the power of kepepet gitu Gi, si otaknya tuh baru bisa mikir kalau kepepet. Tapi itu dari dulu, maksudnya tidak hanya baju ya, tugas segala macam gitu. Kalau nggak kepepet gue nggak bisa mikir under pressure. Aku pikir kalau misalnya baju mix and match gitu tuh mikirnya kayak sejam gitu. Nah kalau lama gue tuh malahan gitu ya. Malahan kayak apa ya, nggak dapet gitu. Oh ternyata 5 menit loh dia untuk berdandan seperti itu. Kalau aku mah lama. Gitu ujungnya ya? mah gitu-gitu aja tapi kayak apa ya lama tapi ya udah weh gitu. Nah sebelnya tuh kalau lama biasanya yang gue pilih yang pertama juga, sebel deh. Oh kalau misalnya ini ya udah yang pertama lagi gitu. Iya, jadi kayak first thought-nya tuh ya udah itu gitu. Ternyata lebih sering begitu. Paling lama punya baju umurnya berapa misalnya? Banyak sih Gi, banyak baju yang usianya udah cukup lama gitu buat gue. Berarti kamu emang senang menyimpan baju untuk mix and match di kemudian hari? Atau yang senang beli dan keluarin yang lama? Tergantung tipikal bajunya. Cuman kalau gue pribadi sih gue tuh seneng banget kayak beli baju yang cukup ikonik gitu ya. Terus ya contohnya lah gue tuh kemarin baru aja nyanyi pakai baju sekitar berapa ya? 11 tahun yang lalu gitu. Bajunya baju yang gue buat di Rama. Serius? 11 tahun yang lalu gitu. Terus gue nemu di lemari, gila ini bajunya, gue pakai lagi. Terus ternyata bisa memberikan nafas yang beda lagi, gue happy banget gitu. Seru banget nih kayak outfit hari ini nih. Ini lucu banget. Boleh liatin detailnya, lihat. Lucu banget hari ini. Atasannya. Lihatlah. Itu dari kancingnya ada. Atasannya ini dikasih sama saudaranya Akis. Oh lucu banget. Iya. Oh, lucu banget tuh detailnya, lucu banget. Ini sih ini brand Kini kayaknya ya. Kini. Apa sih namanya? Enggak kekinian maksudnya. Kekinian. Gimme that club gitu. Nah ini celana nah ini celananya sebenarnya nih celana dari brandnya Tangan, tapi dia kayak upcycle gitu. Jadi kayak dari jeans bekas gitu, terus di upcycle sama dia tuh kan disambung-sambung gitu loh. Oh iya deh. Suka sesuatu yang kayak upcycle gitu. Nah ini menempelkan sendiri. Udah ini ngarang. Tuh dia tuh cocok, coba kalau kayak gitu. Nah ini nggak semua ini orang ada Sony tuh Angel, terus coba lihat Din. Ada Squid Game, terus ini buat Ya ngaca. Allah. Ini buat ngaca. Oh gini, ambil gini ya. Loh kalau dia tuh cocok-cocok aja. Coba kalau aku yang kayak gitu nggak mungkin apa-apa, kayak Gi, menurut gue lu cocok banget. Lu Kalau kan tuh juga selalu- begini juga, tralala trilili. Iya kan? Dia kan gitu juga kan, sama aja. ya kok dia yang dipakai sama Andin tuh selalu cocok. Lo mau Masa, pakai Gi? rumba Lo di rambut juga cocok Lo juga gitu. gitu tahu. Masa? Iya. Cuma ada gantungan gak gue pakai? Ya kan kalau ngeliat dia tuh kayaknya cocok gitu, mau tiba-tiba mau pakai apa tuh kayaknya cocok-cocok aja sih di dia ya, aneh gitu. Karena Kalau orang di kita kayaknya nggak kebayang aja deh. Kan lo belum pernah nyoba, orang juga mungkin belum pernah mencobanya gitu. Gue yakin sebenarnya kayaknya gini, yang penting si orang tersebut itu ngerasa bahwa oh
ini soul gue gitu. Maksudnya lo mencoba gaya, gue ngerasa ini tuh gue gitu, dengan segala charm. Mungkin gak cuman di sini gitu. Kayak kemarin gue nyanyi itu pakai charm, pakai Tamagotchi apa. Tapi gue merasa itu gue gitu. Keseharian gue tuh banyak perintilan-perintilan sehingga gue ngerasa kayak begitu gue pakai, oh gue pede. Nah mungkin orang-orang yang nggak merasa kepribadiannya seperti itu ya mungkin nggak usah nyoba itu gitu karena dia tidak seperti itu gitu. Bener. Nah makanya sebenarnya menurut gue kalau kayak gaya gitu kan sebenarnya ada tren nih, tren gitu, tapi selalu tetap disesuaikan dengan yang kepribadian gue nih kayak apa. Habis itu lo bisa nge-twist sendiri gitu menurut gue ya. Tapi kalau untuk outfit kamu berani ngeluarin mahal atau enggak? Kayak gue mendingan yang biasa-biasa tapi gue bisa mix and match dengan keren sesuai kemauan lo, atau gue nggak apa-apa deh mahal, beli outfit mahal gitu. Gue sebenarnya agak nggak terpengaruh harga sih, maksudnya mau biasa-biasa aja nggak apa-apa, mahal juga kalau worth it juga nggak apa-apa gitu. Tapi gue lebih tertarik untuk membahas piecesnya gitu. Maksudnya kadang-kadang gue ngerasa kayak ada orang-orang yang wah ini mumpung murah gitu kan. Nah gue nggak gitu, nggak mumpung murah gitu. Tapi gue juga bukan yang terlalu perhitungan kalau kayak wah mahal gitu. Karena kan gue juga ada budget tersendiri gitu untuk itu. Tapi gue secara carefully pasti udah tahu, misalnya di Jembrengin nih gue masuk satu toko gitu, gue udah tahu yang oh ini kira-kira outfit yang gue akan beli, yang ini kayaknya yang enggak. Gitu. Udah ketaker gitu sama gue. Termasuk impulsif buying nggak? Impulsif nggak ya? Gue bingung deh. Atau ada hal yang lebih impulsif? Yang gue impulsif kalau ini gitu, ada nggak? Gue impulsif kalau mungkin di beberapa saat ada impulsifnya ya. Kalau misalnya gue impulsif tuh buat kayak sesuatu yang hubungannya ke kesehatan gitu. Kayak kelas-kelas. Misalnya kayak nemu kelas-kelas di apps gitu, itu tuh gue kayak impulsif banget, kayak langsung subscribe gitu. Iya. Oh iya, tapi itu kamu banget. Terus suplemen juga gue cukup impulsif gitu, yang kalau suplemen ini oke, beli gitu. Oke. Kalau outfit enggak dong berarti? Outfit enggak terlalu. Karena gue ngerasa kayak aduh lemari gue kayaknya harus bernafas ya, bernafas gitu. Tapi Andin kan punya 2 anak cowok nih, udah pada besar. Pernah nggak kayak komentarin gaya kamu? Kayak misalnya ibu apa gitu. Iya sih, pernah. Karena kan mungkin gue cewek satu-satunya yang paling cantik di rumah ya. Iya, enak banget ya. Jadi mereka tuh pasti akan mengomentari gitu, yang kayak kalau mereka lihat ada cewek misalnya pakai kacamatanya tuh yang agak unik gitu, yang modelnya nggak biasa, mereka akan bilang gitu ibu banget gitu. Mereka udah ngerti. Jadi udah tahu. Oh udah kebaca. Terus udah gitu kayak misalnya apa ya gue misalnya pakai baju turun dari gue udah rapih gitu mau kemana, ibu cantik banget ya, gitu, atau kayak apa ya, mereka juga bisa ini sih, bisa komen juga kayak ibu hari ini make upnya cantik ya, yang kemarin enggak gitu. Serius? Iya. Siapa, Kawa apa Tabi yang suka gitu? Tabi dong. Kalau Kawa kan selalu ini dia complimenting gitu. Oh tapi udah ngerti ya, udah iya, gede dia ya. Ibu ngapain sih tuh pakai bulu mata palsu ya itu ya gitu, biar kayak aku ya bulu matanya gitu kan, bulu matanya dia panjang terus dia kayak suka pamer-pamer gitu. Ya ampun. Pengen banget emang jadi kayak aku gitu Ya rese. Jatuhnya rese. Udah gede, dia udah udah. Ya ampun bisa begitu. Udah. Kalau pakai apa jepit-jepit rambut gitu, ibu cutie katanya gitu. Iya. Ya cutie katanya. Lucu banget sih. Udah tukeran baju sama anak ya kan. Kalau warna outfit favorit Andin apa? Itu juga sangat bergantung terhadap. Gak ada warna favorit yang karena spesifik. Semuanya justru bukan gak ada, kayak semua warna bisa jadi favorit. Semuanya. Iya, tapi mungkin untuk saat ini nih gue lagi suka merah sebenarnya. Saat ini. Kenapa tiba-tiba suka merah? Nggak tahu, kayak lagi merah season aja buat gue. Terus buat di konser gue nanti itu kayak dominationnya warnanya merah. Terus tapi memang kayak ngambil sisi lain dari si merah, jadi nanti ada dominasi biru juga gitu. Karena pengen ada antidotnya si merah. Gitu. Cuman dominasinya merah sih, kayak di posternya kan merah terus merah. Lucu gitu. banget. Kalau ide-ide outfit Andin, dari mana inspirasinya? Inspirasinya bisa dari mana aja sih, ya misalnya ngelihat
ngelihat board Pinterest, ngelihat social media, ngelihat video klip, ngelihat mainan anak, ngelihat anak. Semua mainan anak bisa. Atau ngelihat kayak apa namanya foto-foto zaman dulu gitu. Pokoknya apa aja sih. Tadi ngomongin soal konser, aku pengen ngebahas soal musik dulu. Yuk. Ini kan kayak musik sekarang kan beragam banget ya, macem-macem, makin kesini makin beragam. Genrenya juga makin macem-macem. Terakhir aku tahu tuh ada hipdut. Hipdut. Aku baru tahu kemana tuh hipdut. Nah menurut Andin gimana sama perkembangan musik Indonesia sekarang? Musik Indonesia sekarang tuh kayak beragam banget dan menurut gue tuh kayak kreatif banget sih orang-orang Indonesia. Maksudnya orang-orang luar negeri pun sangat sangat bisa mengakui bahwa musik Indonesia itu keren-keren. Kan banyak kan account-account dari luar negeri, gila ini hidden gem dari Indonesia, treasure dari Indonesia gitu. Karena memang Indonesia tuh menurut gue kayak pertemuan dari berbagai macam kultur gitu ya, dan juga tidak menghilangkan esensi keindonesiaannya sendiri gitu. Terus juga ya selain itu memang orang-orangnya kreatif banget gitu. Termasuk tadi kayak genre-genre baru yang munculnya dari Indonesia itu kan kayak bagus banget gitu akulturasinya kan, kayak ada masukan dari luar negeri, terus mungkin ada nuansa keindonesiaannya tapi dibikin masa kini gitu, terus ditrenkan di sini gitu, dan bahkan banyak banget tren-tren yang munculnya dari Indonesia kemudian diapresiasi di luar negeri gitu kan, terus akhirnya jadi makin viral lagi gitu di dunia gitu. Benar. Lagu kekinian apa yang sering Ani dengerin sekarang? Lagu kekinian apa ya? Yang sering gue dengerin tuh ada Galdive. Itu grup musik keren banget. Baru. Lo harus denger. Kasih tahu ya. Iya. Teach Me How to Love Like You judulnya. Terus udah gitu ada White Chorus, itu juga keren sekali. Kamu harus dengerin lagunya yang judulnya Minggu tuh. Top juga. Itu deh, banyak banget sekarang anak-anak keren banget. Tapi kamu berarti mengikuti, kalau penyanyi itu harus mengikuti kekinian lagu nggak sih? Nggak harus juga, cuman kan nggak harus ya? Nggak harus, cuman ada baiknya untuk mengikuti, tahu sehingga kayak tahu what's going on gitu. Kenapa? Karena menurut gue ya gimana pun kan kita tetap rilis lagu kan, kayak tiap berapa bulan sekali rilis. Jadi mesti tahu dong kayak di kolamnya lagi ada ikan yang apa juga nih gitu, sehingga kita juga bisa berenang dengan ya tahu lah paling nggak kolamnya seperti apa, medannya gitu kan. seperti apa gitu. Menurut kamu siapa penyanyi Indonesia yang belakangan ini menarik perhatian? Penyanyi Indonesia yang belakangan ini menarik perhatian dan punya karakter suara yang khas. Siapa ya? Aduh banyak banget lagi. Adrian Halif itu seru. Terus itu dua yang tadi aku sebutin itu juga seru sekali. Terus siapa lagi ya? Banyak sih. Banyak ya, sekarang baru-baru ya. Tapi nggak terasa ternyata Andin itu sudah 25 tahun berkarya di musik Indonesia. My God, 25 tahun loh Dun ternyata ya. 25 tahun. Wow, gimana rasanya bisa sampai di titik ini 25 tahun? Gimana ya rasanya ya? Rasanya suka kadang-kadang gak percaya karena kok kayaknya baru kemarin sih mulai nyanyi, tiba-tiba udah 25 tahun aja. 25 tahun. Rasanya baru kemarin gue ulang tahun ke 25, kok sekarang udah karir yang 25 tahun. Iya loh. Kayak cepet banget ya waktu gitu. Tapi ternyata ya dulu kan juga pasti banyak ketakutan, maksudnya insecurity gitu ya. Bisa gak ya kira-kira usia karir gue sampai 25 tahun gitu, bisa gak ya setelah 10 tahun masih terus nyanyi gitu kan banyak apa sih semacam anggapan-anggapan gitu kan katanya kalau udah penyanyi itu katanya kalau udah 10-15 tahun tuh sulit gitu untuk bisa mempertahankan kan karena kan banyak terus asupan-asupan baru. Banyak yang bilang kayak penyanyi itu kalau udah nikah, khususnya untuk penyanyi perempuan udah nikah dan punya anak tuh sulit sekali gitu untuk bisa menjalankan kedua peran itu berbarengan gitu, harus mengalahkan salah satunya gitu. Ya pokoknya hal-hal seperti itu yang bikin gue jadi banyak bertanya-tanya. Tapi jadi kalau ditanya sekarang perasaannya menginjak 25 tahun karir, pastinya bersyukur banget Gi masih dikasih kesempatan untuk bisa berkarya di banyak panggung, masih bisa nyanyi di depan semuanya, masih bisa kolaborasi sama musisi-musisi yang sekarang-sekarang, terus masih bisa
apa ya, masih bisa diapresiasi Gi. Makanya kayak kemarin gitu gue nyanyi di Synchronize gitu, kayak anak-anak sekarang tuh hafal satu album gue gitu ya, album yang rilis 23 tahun yang lalu, yang nyanyi anak-anak 20 tahun. Serius? Even mereka belum lahir gitu waktu albumnya, tapi ya itu makanya gue kayak suka merinding gitu kalau kayak gitu. Dahsyat ya rasanya. Musik tuh kayak bisa menembus lintas waktu gitu loh. Iya. Gitu. 20 tahun menyanyikan lagu lo kayak ya ampun. Bukan lagu lagi, satu album hebat gitu. banget loh, keren banget. Gitu, jadi ya bersyukur banget, makanya pengen bikin konser karena syukuran itu gitu. Nah, ini katanya mau bikin konser tunggal bertajuk Betul. Suara Asmara. Betul. Suara Asmara. Suara Asmara. Iya, jadi gue emang sengaja kayak waktu bikin judul si konsernya ini kayak nggak kepengen ada satu kata yang ada di kamus gitu. Jadi pengennya bikin kata-kata sendiri aja. Serius? Iya. Jadi Suara Asmara padahal nggak ada artinya. Gue mau nanya artinya, ini nggak ada artinya? Iya, artinya ya sebenarnya gabungan dari dua kata suara dan asmara gitu. Tapi kamu membuat sendiri. Iya. Ini kamu buat sendiri. Iya. Itulah Andin ya. Emang bisa begitu tuh dia membuat kata sendiri Suara Asmara. Makanya gue bacanya Suara Asmara. Tadi bukan Suara Asmara. Suara Baru Asmara. mau nanya apa artinya gitu. Suara Asmara. Suara Kabarnya, Asmara. Keren banget membuat kata-kata sendiri. Itulah dia. Kamu sendiri. Kamu sendiri tuh. Suara Asmara. Kabarnya konser ini bakal menggabungkan nuansa orkestra dan jazz. Betul. Bener nggak? Aduh tapi seru banget sih Gi. Karena gue baru aja pulang dari workshop ya. Jadi menurut gue kayak oh my god kalian harus banget nonton si Tadi konser ini merah-merah sih. ini konsepnya. Iya itu maksudnya secara kalau lihat di IG-nya di konser Suara Asmara akan kerasa sih vibe konsernya tuh seperti apa gitu. Tapi memang kita mempersiapkan ini sangat detail, sangat kayak bener-bener dari hati lah gitu. Jadi Andin banget nggak? Andin banget sih. Andin banget. Dan kabarnya juga akan ada kolaborasi lintas genre di konser ini. Iya betul, karena maksudnya selain dari jazz sendiri, nanti tuh akan ada bintang tamu yang dari musiknya agak-agak elektronik gitu, terus ada yang disco, terus ada yang ini, tapi dibalut dengan jazz orkestra gitu. Kebayang gak sih kayak wow gitu. Keren banget. Ini boleh di-spill gak sih kira-kira berapa lama lagi konsernya? Konsernya 15 November. Nah. Udah sebentar lagi banget. Jadi this is your time to buy the ticket. Udah bisa beli tiketnya? Udah bisa dong. Udah bisa, di mana? Tiketnya bisa dibeli di tiket.com dan apps Livin. Nah, tuh biar gak ketinggalan cepetan beli. Harus langsung beli. Ini kan 25 tahun Andin berkarya loh. Dan ini pasti akan kayaknya gak kebayangnya Andin berkonser tunggal ini pasti kamu banget, kayak lucu, keren gitu. Betul. Ya kan? Gue kayak promosi banget, tapi iya bener. Maksudnya gue juga jangan sampai konser 25 tahun ini tidak menceritakan tentang gue. Pasti kan tentang gue gitu. Betul. Dan gue juga mungkin bisa dibilang dulu konser yang terdahulu mungkin gue nggak seturun tangan ini gitu ya, karena sekarang di usia karir yang 25 tahun, usia gue yang 40 tahun ini gue merasa kayak oh nih kayak sharpened gitu, gue udah lebih tahu apa yang gue mau, sehingga kayak gue banyak turun tangan langsung untuk perintilan yang ada di dalam konsernya gitu. Bener-bener ikut banget di sini ya, konser ini bener-bener kamu terjun langsung. Betul sekali. Pengen nonton. Aduh. Gi, kenapa sih harus pergi? Ya ampun, kenapa? Gak bisa ditunda sehari kamu. Kamu lah masa gue. Demi aku menonton konsernya Andin gitu. Dari 25 tahun ini tuh perjalanan panjang banget Andin ya. Untuk orang penyanyi ataupun karir siapapun 25 tahun tuh gak bentar. Pelajaran yang paling besar apa yang kamu dapetin? Di dalam konser ini? Musik dan kehidupan. Sebenarnya dalam perjalanan 25 tahun ini pasti mengalami banyak banget kayak tantangan eksternal gitu ya. Kayak gue ngerasa waktu awal-awal tuh kayak bullying gitu. Terus awal-awal juga kayak banyak banget jadi harus belajar di atas panggung karena gue belum bisa kayak teknik menguasai panggung gitu. Jadi gak percaya diri dan segala macam. Untuk banyak waktu juga gue merasa kayak aduh industrinya nih kayak sulit banget nih, gue harus belajar, harus ini itu gitu. Tapi setelah 25 tahun berkarya ini gue ngerasa sebenarnya semua tantangan eksternal itu sebenarnya muaranya adalah isu internal gue gitu. Kenapa? Jadi maksudnya yang paling sulit adalah menghadapi diri sendiri gitu.
Jadi kan sebenarnya wajah industri musik tuh pasti akan terus berubah gitu kan. Jadi manusianya dituntut untuk bisa beradaptasi terus, manusianya dituntut untuk bisa belajar terus. Jadi sebenarnya challenge yang paling besar adalah menghadapi diri gue sendiri gitu. Rasa takut gue, rasa nggak percaya dirinya. Ada lagi ya. Aku pikir nggak ada loh. Ada lah. Untuk penyanyi dari dulu ya sampai sekarang ada rasa nggak percaya diri. Ada, banyak takutnya juga. Maksudnya takut menghadapi sesuatu atau kayak takut nanti ada ekspektasi yang kayak nggak sesuai gitu. Terus ada kayak ketakutan banyak lah gitu. Nah itu sebenarnya yang gue kayak yang paling sulit untuk menghadapinya tuh itu gitu. Tapi selama 25 tahun ini pernah gak sih kayak ngerasa, duh pengen istirahat dulu atau kayak, duh gue capek banget, gue pengen nyerah aja deh gitu, pernah gak? Pernah tapi bukan karena capek jadwal nyanyi lalu pengen nyerah gitu, karena as far as I know gue tuh suka banget nyanyi, cinta banget nyanyi dan masih berada di sini karena gue tuh cinta sama musiknya gitu. Jadi musik nggak pernah membuat gue kecewa. Tapi kadang-kadang industrinya yang membuat gue tuh kayak kadang pengen nyerah gitu. Dalam arti kayak bayangin gak sih dulu kan gue pertama kali nyanyi tuh masih kaset gitu kan outputnya. Terus berubah jadi CD, kemudian berubah kaset. Jadi sekarang semuanya di cloud gitu. Itu kan baru dari outputnya aja. Tapi pas maksudnya industrinya juga mengikuti gitu, kayak dari segi marketingnya. Kalau dulu kan nggak ada social media gitu, semuanya diberitakan oleh pihak ketiga melalui press release dan segala macam. Alhasil sekarang kan semua jadi ikutan mikir gitu. Nah mikir di era social media aja kita aja udah berkembangnya berapa kali. Benar. Gitu kan. Nanti ada trennya ini harus begini, trennya ini harus begitu gitu. Terus ya jadi semua strategi dan segala macam menurut gue ya itu sih yang menurut gue kayak challenging sekali gitu. Beberapa kali kayak aduh udah gitu, capek gitu ya. Kayak berubah-ubah terus. Tapi bener dari zaman kaset ya. Dari zaman kaset. Iya loh. Dulu aku punya kasetnya dia. Wow. Zaman dulu kaset. Ya Allah bener ya. Sampai sekarang. Selama itu loh Din. Iya selama itu. Makanya kadang-kadang tuh langsung berpikir selama itu juga. Makanya kemarin kan sempet, maksudnya kita dengerin ulang lagu-lagu kue yang dulu gitu kan. Terus Mas Ipe juga ngomong gitu pas di mobil, lo tau gak sih ini, ngomong ke staffku gitu, lo tau gak sih ini tuh rekaman masih pakai pita, bayangin gak sih kayak nggak bisa diedit gitu loh. Emang dulu nggak bisa diedit ya? Iya kalau pakai pita nggak bisa dong. Berarti beneran? Ya beneran lah masa. Gue jadi mikir kayak iya, dia ngomongin kasetnya kayak iya jadi zaman kaset ya. Kalau gitu. ngulang ya ngulang gitu. Dari awal lagi gitu kan. Tapi untuk perjalanan karir kamu nih yang menguatkan kamu selalu buat optimis tuh siapa selama berkarya? Jujur nggak selalu optimis sebenarnya. Tapi mungkin gue dikasih kayak, ya pasti ada nyokap gue, ada Mas Ipe juga, ada diri gue juga ya mungkin di atas segala-galanya gitu ya, kayak di sebelum nyokap gue dan Mas Ipe pasti gue juga punya diri sendiri. Tapi pada perjalanannya gue merasa kan gak selalu optimis, tapi memang gue tuh kayak memberikan ruang buat gue buat bersedih, buat kecewa, buat nggak percaya gitu kan. Tapi setelah gue bisa meluapkan, baru abis itu gue bisa jalan lagi gitu. Gue pernah sih ada masa-masa di mana gue kayak merasa harus optimis terus gitu, tapi malahan jadi kayak agak toksik juga buat guenya gitu. Baik juga ya. Tetap harus juga bisa merasakan nggak apa-apa lo kecewa, nggak apa-apa lo sedih, ya kan? Sebenarnya jadi nggak ya positif iya untuk dilihatin ke orang kali setelah kita iya gitu, pasti ya pasti. Kan? Iya. Jadi orang lihatnya kayak kayak positif terus nih aja, gitu. Positif aja, paling enggak gitu. Ada tuh ya begitunya. Iya dong, pasti kan ada naik turunnya. Manusiawi lah ya. Iya manusiawi, dan pokoknya jangan sampai terus kita jadi ngerasa kayak terjebak bahwa kita harus optimis terus nih gitu. Lagi sedih enggak kita harus optimis. Pokoknya jangan ditepis aja. Harus dijalani, dirasain aja nggak apa-apa. Iya betul. It's okay bestie, nggak apa-apa bestie. Semua orang tuh merasakan hal yang sama. Begitu bestie. Begitu bestie. Nah ngomongin soal support system, aku salvok sama salah satu postingan Andin yang memperlihatkan Kawa ikut ngepromosiin konser Suara Semara.
Nih kita lihat videonya. Ballerina Cappuccina è il ballerino Lololo. Ya Allah kasih. I'm so Sigma. Lucu banget. Kamu udah gede banget dengan memakai kaset. Iya, kan mereka nggak tahu tuh kaset apaan. Dia nanya nggak pas gitu? Apaan Iya Ibu? nih, apaan sih dia bilang gitu. Ini apa? Kayak dia ngelihat CD dikira mainan kan, nggak tahu juga kalau buat lagu gitu kayak diputer-puterin gitu CD-nya. Mahal nih harganya sekarang gitu. CD kayak mainan, kaset tuh juga. Iya, mereka nggak tahu ya until gue ada Walkman terus bisa Iya, benar, diputer gitu. benar. Itu pun suaranya menurutku suaranya nggak sejernih kalau dia denger kayak dari handphone Iya, gitu. pasti. Iya. Gimana rasanya? Tapi ya mereka tuh suportif banget kok. Maksudnya dari mereka bayi itu kan mereka ikut gue terus itu kan. nemenin terus kan? Jadi mereka tahu bahwa pekerjaan ibunya tuh penyanyi gitu. Dan sebenarnya mereka juga hari-hari kan ya karena ikut gue atau di kantor gitu kan. Jadi bestie lah sama semua yang ada di kantor gue juga Iya. kan gitu. Jadi ya asik-asik aja sih. Pas mau konser ini memang gue juga bilang gitu bahwa nih kayak ada hajatan ibu yang cukup besar. Aduh mohon maaf banget, gue udah ngasih disclaimer sebelumnya kalau misalnya nih ibu akan lebih sering nggak di rumah karena misalnya kayak seharian banget promo atau latihan gitu. Terus akan akan banyak banget mungkin momen-momen di mana gue kayak ada bareng mereka tapi gue kayak harus ngerjain sesuatu gitu. Karena biasanya kan komitmennya kalau udah bareng anak gue udah nggak boleh gitu. Tapi gue minta maaf banget juga nih makanya dari awal gitu. Ini maaf yang ngurusin konser gitu. Jadi mereka suportif banget sih. Mereka bahkan nanya kayak nanti aku ngapain pas konser gitu. Tadinya Tabi request kayak nanti aku duduk aja ya, aku pengen lihat ibu aja gitu. Terus dia berubah lagi, boleh nggak aku ikut naik ke panggung gitu. Kata Kawa, aku boleh nggak nyanyi LOVE gitu. Dia ngerasa panggungnya kayak panggung-panggung biasa gitu kan. Oh dia belum kebayang kali. Belum kebayang kayak gitu. Tapi kan dia suka nanti lihat gitu kayak gue di IG ngepost apa gitu kan. Terus yang konser Suara Asmara gitu. Jadi mereka engeh juga mulai dengan si konser itu. lah ya, si konser Kemarin gue ini. sempet ya beberapa hari lalu tuh kayak stres banget urusan konser ini karena kan gue bener-bener kayak ngurusin semuanya gitu. Terus gue udah mau nangis di rumah. Tapi ada mereka gitu. Terus gue yang gitu. Terus si kawan nanya, "Ibu kenapa?" gitu. "Enggak kau, sorry ya, aku lagi agak sedih nih." "Sedih kenapa?" gitu. "Enggak, ada sesuatu yang kayak doesn't meet my expectation nih." gitu. Tentang apa? Tentang konser. Terus dia diem aja. Terus dia ngambil iPadnya dia gitu. Terus kayak susut. Terus dia ngasih gue, "Nih Bu, ini dari aku." gitu. Terus dia ngasih gambar panda. Dia gambar panda. Terus bawa hati gitu. Terus ada tulisan love. Kawan, oh sweet "Ibu banget. jangan sedih ya." gitu katanya. Ya Allah. Gila kan? Ih, Gue sweet kayak banget. aduh gitu. Malah ambiar gak tuh nangisnya? Nggak sih, cuman gue ngerasa kayak ya it's a sign. Maksudnya berarti gue memang harus jalan terus dan kuat gitu. Nah, kamu kok sweet banget, Din. Kayaknya gitu deh kayak, tapi dua-duanya sih sweet sekali gitu. Iya loh, udah pada gede. Tapi mereka dari kecil tuh udah dibiasain tadi itu ya. Kayaknya salah satu yang melekat Denin adalah kamu selalu dekat dengan anak-anak kemanapun kamu pergi. Kayak kita kenal aja kayaknya mau kerja, mau Selalu apa. ada mereka. Selalu ada mereka gitu. Maksudnya kayak selalu menempel sama Iya, mereka. Dan iya. mereka pasti kan paham betul nih ibunya tuh Betul. ngapain sih. Betul. Kerjanya ngapain sih, Iya. apalagi masa-masa menyusui ya. Dimanapun, Betul. kapanpun menyusui itu. Templok gitu Templok, ya. mereka kayak udah, oh tahu nih emak gue lagi, ibu gue mau Iya, ini iya. kerjanya apa. Iya tapi benar. Nah, kalau dari suami, sebesar apa perannya Mas Ipe mendukung Andin? Perannya di sini 1000% sih kayaknya. Ini juga gila-gilaan ya Mas Ipe. Iya. Ini kayak Andin tuh kayak bener-bener dipeluk sama anak-anak sama suaminya ya. Iya, in a way iya benar. Jadi kalau Mas Ipe tuh sebenarnya dia tuh orangnya kan apa ya, serving banget gitu. Jadi mungkin kan maksudnya banyak cara untuk menyatakan cinta, banyak cara buat menyatakan sayang dan dukungan gitu ya.
mungkin orangnya juga bukan yang kayak romantis banget gitu, justru enggak dia banget gitu. Cuman dia kayak 1000% serving, 1000% memberikan ruang buat gue gitu. Jadi nggak pernah tuh kayak misalnya kenal dari awal kan gue udah jadi penyanyi gitu. Jadi buat dia mungkin hadiah terbesar buat dia adalah ketika gue bisa berkarya gitu. Kayak kemarin gitu waktu dia ulang tahun kan gue nanya, sayang kamu mau kado apa gitu di ulang tahun kamu, biar aku bisa siapin. Terus dia bilang, aku nggak usah dikasih kado, cuman kamu tolong kerjain konser ini sebagus mungkin ya. Dia bilang gitu. Mas gitu. Ite. Jadi dulu ya. Iya, kerjain konser ini sebaik mungkin gitu. Jadi mungkin kayak buat dia kayak hadiahnya tuh adalah kayak kepuasan gue gitu. Ya Allah. Wah, mau nangis. Udah dong. Makanya baru kayak mau dapet gue. Tapi apa rasanya coba? Kamu kan kayak, tadi aku mendengar ceritanya kayak hebat banget ya, nih anak-anaknya bisa kayak berkoordinasi dengan baik lah. Kalau ibunya lagi mau sibuk nih, lagi mau ngerjain sesuatu yang besar nih, dengan suami juga support full. Perasaan kamu apa nih bisa mau konser tapi dengan full dukungan anak-anak kamu? Kan sebenarnya anak-anak tuh paling gak gampang juga ya, kayak mengerti konsep ibunya mau bekerja nih, mohon maaf nih ibunya mau ini ngurus yang lebih penting dulu nih, yang penting bukan lebih penting ya, yang penting gitu. Perasaannya gimana didukung 100%? Perasaannya seneng banget Gi, tapi gue bisa bilang bahwa kayak gue bersyukur sekali. Tapi memang komunikasi yang seperti ini tuh tidak terbangun dalam hanya sehari semalam doang gitu, bahwa gue bisa bilang ini kan komunikasi yang sudah gue upayakan, kita bersama upayakan dari mereka masih di perut, habis itu lahir, itu kan komunikasi terus tuh gitu. Sehingga kayaknya untuk berkomunikasi dengan khususnya dengan anak-anak terasa lebih mudah gitu sekarang, karena ya mereka tahu ibunya sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar gitu. Dan kayaknya ya karena mereka udah biasa dibawa dari kecil, jadi sekarang tuh mereka udah bisa gini Gi, kalau misalnya gue mau nyanyi gitu, Kawat tapi ibu mau nyanyi nih gitu, kalian mau ikut nggak? Mereka udah bisa gini, berapa lagu gitu. Kalau 3 lagu boleh deh. Ya kalau 10 nggak mau, kelamaan. Iya. Mereka udah paham bener. Jadi ya? udah tahu gitu. Terus bisa nanya nyanyinya di mana gitu, kayak misalnya di hotel apa gitu. Oke gitu. Nanti kalau misalnya di tempatnya yang di mana gitu yang kurang suka mereka nggak usah gitu. Udah ngerti berapa lagu. Berapa lagu tuh mereka udah ngerti. Ya, jadi kalau udah kelamaan mereka males. Ya ampun, udah gitu. bisa begitu. Jadi paling enggak tuh mereka udah tahu skala dari acaranya tuh begini, skala acaranya udah kebayang begini. Sama mereka ya. Nyanyi di mana kayak begini. Karena udah tipikalnya udah tahu tuh. Nanti nyanyinya sama band atau gimana. Misalnya nyanyinya di fashion show gitu. Mereka udah kebayang nyanyi di fashion show tuh kayak gini gitu. Dan bisa memutuskan ikut apa enggak. Iya, betul. Ya kan udah jadi lebih mudah kan buat gue nya gitu. Iya, tapi itu juga kan ya itu upaya tadi ya. Komunikasi dengan udah dibawa dari kecil juga. Jadi mereka bisa tahu kayak gimana sih gitu kan. Betul sekali. Ternyata Andin juga tahun ini baru aja merilis single baru berjudul Ujung-Ujungnya Kamu. Ujung-ujungnya Kamu. Ini baru rilis nih. Baru kayak berapa ya? 2 minggu lalu gitu. 2 minggu lalu. Ini sengaja dirilis mendekati 25 tahun? Iya, sengaja dirilis. Beneran? Karena kan pengennya bikin satu karya baru lah gitu. Gitu. Sebenarnya sih lagunya kayak easy listening sekali, kayak ada 90s vibe-nya gitu. Tapi memang disasar untuk kayak pendengar-pendengar baru gitu. Oke. Boleh dinyanyiin gak sih? Lagunya gampang banget, kayak super easy listening. Oke. Kamu lagi ujung-ujungnya yang akan aku pilih jadi satu-satunya. Kamu jangan kemana-mana, mendekatlah di hati, habiskan waktu sama-sama. Gampang kan lagunya? Baru rilis 2 minggu yang lalu. Memang mendekati konser. Banyak ini kayak Andin gitu ya, lagu rilis mau konser. Iya, nanti banyak kejutan-kejutan lainnya lagi. Makanya kita harus mempromosikan di mana-mana. Iya. Nih yang jangan lupa pada beli tiketnya, iya dong. Kehabisan nanti loh. Harus pada beli tiketnya. Tadi katanya ada yang spesial dari konser Suara Semara. Merchnya hasil karya Kawa. Iya, salah satunya hasil karya Kawa. Hah? Gimana? Iya nih. Coba. Iya kan? Ini merchnya? Iya. Tuh kan? Jadi kita bikin kayak shawl gitu, scarf. Ya Allah lucu gak banget. Sih? Ini Kawa? Iya ini tuh Kawa? Ini tuh
tulisan Kawa terus dibordir gitu. Ya ampun. Jadi vintage gitu. Nah ini ini tuh judul-judul album gue. Iya selama ini ada Nah. Kinanti, Kirana, Gemintang, Bisikan Hati. Ini lucu banget. Ini ini belum yang terbaru ya. Kenapa? Yang terbaru ada gambarnya Tabi di sini. Ah mana? Iya, ada di rumah kayaknya. Ya. Ada di ini nih, rumah. tadi yang aku bilang Eh, konser ini pasti bakal Andin banget. Salah satunya kayak gini nih. Hanya Andin yang bisa bikin kayak begini-begini. iya nih kayak gambarnya begini. Kawa, itu gambarnya Kawa, terus gitu tuh. Ah lucu banget. Andin 25th anniversary. Ah lucu banget nih. Lucu ya? Lucu banget. Gemes ya? Ya Allah Kawa, apa gimana sih Tulisannya Kawa? dia. Perasaannya pas dia So happy. Nanti tuh bakalan ada kejutan-kejutan dari, maksudnya lucu. gue juga nggak mau memisahkan gini, bukan, gue kan pasti akan selalu berusaha profesional gitu ya kehidupan keluarga gue jalani, kemudian kehidupan bernyanyi juga terus gitu, tapi bahwa manusianya kan satu nih sebenarnya gitu, jadi gue tuh selalu merasa ini saling mendukung gitu satu sama lain. Justru keluarga tuh tidak membuat gue menjadi kayak harus batas bergerak gitu ya. terbatas gitu, bahwa keluarga gue tuh justru mensupport kegiatan karir gue dan kegiatan gue. Nah ini makanya sebenarnya gue juga akan melibatkan mereka lah gitu di dalam konser ini. Keberadaan Kawa dan Tabi tuh justru menjadi menjadi salah satu perjalanan dan milestone yang menurut gue juga harus gue rayakan, since sebenarnya banyak karya-karya yang lahir terinspirasi dari mereka gitu. Lagu-lagu maksudnya ada mungkin berapa 7-8 lagu yang diciptakan karena kelahiran mereka gitu ada kan. kan. Yang lahiran Ada Kawa. Ada waktu Kawa tuh ada lagu Belahan Jantungku. Nah itu yang gue nyanyiin terus. Oh gitu. Heeh. Ada lagu Askara, ada lagu Pelita, ada lagu Biru. Kemudian waktu Tabi bikin lagu Tiba-Tiba Tabi. Gitu, jadi maksudnya kayak banyak karya-karya yang lahir karena mereka, jadi ya. Tapi ini super lucu sih. Ya lucu banget Lucu banget. Dan masih ada kejutan-kejutan lainnya nanti di konser yang berhubungan sama mereka. Tidak sabar. Gemes banget. Tapi boleh nggak share ke Besti nih, Apa apa tuh? doa dan harapan terbesar ke depannya? Sebagai musisi, sebagai ibu, dan sebagai perempuan. Iya, doanya sih sebenarnya baik peran gue sebagai musisi, sebagai ibu, sebagai perempuan, pengusaha, apapun perannya gitu ya di dunia ini, sebenarnya mungkin misi jiwa gue tuh satu, yaitu untuk berdaya, untuk membuat gue sendiri berdaya dan membuat orang lain juga berdaya gitu. Jadi mungkin gue juga, harapan gue semoga gue selalu bisa mengempower diri gue dan orang-orang di sekitar gue untuk bisa terus mencintai diri sendiri lebih baik, untuk bisa terus belajar lebih baik, untuk bisa terus mencintai seisi bumi lebih baik gitu. Gitu sih harapan gue ke depannya. Dan itu secara general, cuman gue juga selalu berusaha untuk menjadi penyanyi yang terus lebih baik dengan cara terus belajar. Gue juga pengen jadi ibu yang lebih baik dengan terus mengupgrade diri lah setiap hari gitu sih. Seru banget Din. Semoga sukses ya Thank you konsernya. so much. Aku pengen nonton banget. Semoga 6 hari aja ke Korea ya. Kita potong demi Andin gitu ya. Kita Habis itu potong balik lagi. perjalanannya. Gue bilang Tara ya. Iya, Tar kayak Tar ubah boleh deh. nggak Tar gitu, kayak 2 hari aja di Jakarta. Seru banget, thank you banget Don datang ke sini. Sama-sama dong, thank you ya for having me. Thank Terima you kasih banget. banyak. Saya selalu. Thank you. Sukses, semoga ini konser 25 tahunnya Andin. Thank you juga buat Besti yang udah nonton, diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Bye Besti. Bye-bye.